Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur pagi ini boleh kembali menyapa saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini kita senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan saat ini kami mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi ini dari kitab Amsal pasal 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan menurut Alkitab yaitu dapat dipercaya, dapat menjalankan perintah, atau orang yang percaya, pengikut atau penganut. Orang yang setia mau patuh dan taat meskipun tugas yang harus dilakukannya sangat berat. Kesetiaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dilatih setiap hari, karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu ataupun keadaan. Orang yang setia senantiasa memelihara kasihnya, baik kepada sesama dan juga kepada Tuhan, meskipun keadaan dan situasi sulit bisa saja memaksanya untuk berubah setia. Dalam memupuk kesetiaan seumur hidup kita, maka perlu adanya usaha untuk dapat lebih mengenal dan memahami kepribadian orang yang kita kasihi, agar kesetiaan kita semakin kokoh. Lalu bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Saat tidak ada masalah, kita bisa berkata Tuhan itu baik. Namun apakah hal tersebut berlaku jika kita mengalami pergumulan di dalam hidup kita? Pada saat ini apakah kita masih tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan dengan segala keterbatasan kita? Apakah kita mau tetap setia melayani dengan segala resiko yang harus kita hadapi? Apakah kita juga mau tetap setia di dalam mendukung pekerjaan Tuhan, secara khusus di gereja di mana kita bertumbuh, baik melalui karunia, doa, daya, dan harta kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga masih bisa menjaga kesetiaan dan kekudusan di dalam pernikahan kita di tengah zaman yang semakin bebas dan budaya kawin cerai yang sudah dianggap lumrah pada saat ini? Disinilah Tuhan ingin kita tetap kokoh, berdiri di atas keyakinan iman kita yang paling suci dan benar, sehingga kita tidak tergoyahkan oleh tipu daya dosa dan kenikmatan duniawi yang menyesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa sukar seperti saat ini, kesetiaan merupakan sebuah perjuangan dan membutuhkan pengorbanan yang besar. Dan kita memandang hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber kesetiaan bagi kehidupan kita. Kita tahu meskipun Dia adalah Allah, namun Dia rela sampai mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Ada banyak pengalaman tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menunjukkan kesetiaan Allah atas kehidupan umatnya. Salah satunya adalah Daud, di mana dalam ungkapan hatinya Daud berkata kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Maka dari itu, mari kita wujudkan kesetiaan melalui perbuatan, bukan hanya ucapan semata.
Dalam keadaan apapun, tetaplah setia dalam iman dan tetap giat melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Sebab pada saatnya kelak, kesetiaan yang kita kerjakan akan mendatangkan upah bagi kita. Demikianlah firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas berkat firman Tuhan yang menguatkan kami, agar kami terus setia dalam mengikut Tuhan, setia melayani, setia menjaga kekudusan dalam kehidupan suami istri, dan terus setia menjadi saksi Tuhan sampai akhir hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami semakin layak dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan setiap aspek kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan, kiranya yang akan memberkati baik usaha dan pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dan juga setiap pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Jika ada di antara kami yang sedang sakit dan lemah secara fisik, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan dan dipulihkan. Demikian juga atas setiap pergumulan kami yang lain. Kami percaya apapun pergumulan kami, belas kasihan Tuhan akan dinyatakan bagi kami dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kegiatan dan karya kami sepanjang hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas setiap kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat beraktivitas, selamat menjalankan kegiatan kita sepanjang hari ini, tetap semangat dan sukacita selalu. Sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.